Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan esai pertama, bagian 12-15. Baik dan jahat, baik dan buruk. Bagian 12 tentang keinginan melihat sesuatu yang sempurna. Setelah keluhannya tentang udara buruk, Nietzsche mengaku ia memiliki satu harapan yang tersisa. Harapan untuk melihat sesuatu yang sempurna, yang kuat, yang benar-benar hidup. Ia mendambakan satu sosok manusia yang menebus keberadaan manusia itu sendiri, seseorang yang tidak memohon belas kasihan kepada dunia, melainkan berdiri tegak di hadapannya. Bagi Nietzsche, hanya manusia seperti inilah yang mampu membangkitkan kembali keyakinan pada umat manusia. Namun ia menyadari, manusia semacam itu hampir tak terlihat lagi di Eropa. Yang tersisa hanyalah manusia yang lelah, yang kehilangan arah, yang terus berbicara tentang kesetaraan dan kedamaian, namun sesungguhnya hanya mencari kenyamanan. Di sini Nietzsche tidak sedang memuja kekerasan, melainkan memanggil kembali keagungan manusia yang utuh. Ia merindukan keberanian untuk menjadi lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam pandangannya, nihilisme modern, rasa lelah terhadap hidup, muncul karena kita berhenti mengagumi manusia yang berani hidup sepenuhnya. Kita tidak lagi ingin menjadi besar, kita hanya ingin aman. Bagian 13 tentang domba dan burung pemangsa, lalu Nietzsche memunculkan alegori yang sangat terkenal. Perbandingan antara domba dan burung pemangsa. Domba-domba, katanya, adalah simbol manusia yang lemah, lembut, dan takut. Mereka memandang burung pemangsa sebagai jahat karena burung-burung itu kuat, bebas, dan mengikuti naluri alaminya untuk berburu. Namun apakah pantas menyalahkan burung elang hanya karena ia tidak memakan rumput? Bagi Nietzsche, tidak. Kejahatan tidak terletak pada kekuatan, melainkan pada penilaian moral yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki kekuatan itu. Domba-domba menciptakan moralitas baru. Mereka memuji kelemahan sebagai kebaikan, dan menuduh kekuatan sebagai dosa. Inilah inti dari moralitas budak, sistem nilai yang lahir dari kebencian terhadap mereka yang kuat. Nietzsche ingin membuka mata kita bahwa seringkali, kebaikan bukanlah hasil dari cinta, tetapi dari ketidakmampuan. Kita menyebut sabar karena tidak mampu melawan. Kita menyebut rendah hati karena takut disakiti. Dan tanpa sadar, kita menjadikan kelemahan sebagai kebajikan tertinggi. Bagian 14 tentang asal-usul ide kebaikan, Nietzsche lalu menggambarkan bagaimana lokakarya moral bekerja. Tempat gelap di mana manusia menciptakan cita-cita baru untuk menutupi kelemahannya. Ia menulis seperti penyair yang sedang mendeskripsikan dunia bawah tanah. Di sana, ia mendengar bisikan halus, lembut, penuh kesalehan, tapi juga penuh kepura-puraan. Setiap kelemahan diberi nama yang indah. Ketidakmampuan membalas disebut pengampunan, ketundukan disebut ketaatan kepada Tuhan, ketakutan disebut kesabaran, dan ketidakmampuan hidup disebut kesucian. Dan karena itu, mereka mulai berkata bahwa penderitaan adalah berkah, bahwa hidup miskin dan hina adalah tanda kasih Tuhan, dan bahwa balasan sejati akan datang di akhirat nanti. Di sini Nietzsche menyingkap akar psikologis dari agama moral. Bahwa seringkali, apa yang kita sebut iman hanyalah cara halus untuk menanggung hidup yang tak bisa kita ubah. Daripada berani menghadapi dunia, kita mengubah kelemahan menjadi kebajikan, dan penderitaan menjadi tanda keselamatan. Bagi Nietzsche, itu adalah bentuk tertinggi dari penipuan diri, penipuan yang begitu berhasil, hingga kita menyebutnya kebenaran. Bagian 15 tentang mahakarya para tukang moral, akhirnya, Nietzsche menutup bagian ini dengan nada getir sekaligus sinis. Ia menyebut para pencipta moral ini sebagai virtuoso ilmu hitam, seniman-seniman kebohongan yang mampu mengubah warna hitam menjadi putih, dan menamai kebencian sebagai cinta kasih. Ia berkata, mereka tidak menyebut dendam mereka sebagai balas dendam, melainkan sebagai kemenangan Tuhan. Bagi Nietzsche, inilah tipu daya moral paling canggih. Balas dendam yang disamarkan menjadi penghakiman ilahi, dan kebencian yang dibungkus sebagai kasih kepada sesama. Ini adalah sindiran Nietzsche terhadap seluruh tradisi moral yang dibangun di atas rasa bersalah dan pengharapan akhirat. Ia tidak sedang menghina iman, tetapi ingin menggugah manusia agar sadar.
Banyak dari apa yang kita sebut suci sebenarnya lahir dari luka yang belum disembuhkan. Kita membenci dunia, lalu mengubah kebencian itu menjadi dogma moral. Dan sejak itu, kita memuja kelemahan seolah ia kebaikan, dan mencurigai kekuatan seolah ia dosa. Di titik ini genealogi moral mencapai salah satu puncak kegetirannya. Nietzsche bukan sedang menertawakan moralitas, melainkan menelanjangi akar keletihan batin manusia modern yang telah mengganti keberanian dengan penyesalan, dan mengganti kehidupan dengan doa yang takut terhadap kehidupan itu sendiri.